Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melanjutkan pembahasan subbab mengenai Dewan Direksi, Komite Audit, dan Komite Kompensasi. Baiklah, saya Yunia Kurniasi di sini akan menjelaskan tentang Dewan Direksi, di mana untuk solusi umum bagi pemegang saham secara kolektif adalah dengan menyerahkan wewenang mereka dalam mengawasi tindakan manajemen kepada Dewan Direksi. Di sini Dewan Direksi memiliki dua tanggung jawab pengendalian yang utama. Yang pertama itu adalah menjaga kepentingan ekuitas investor, kemudian yang kedua menjaga kepentingan stakeholder perusahaan lain seperti karyawan, pemasok, pelanggan, dan masyarakat. Baik, kemudian Dewan Direksi ini memiliki atau harus mengikuti beberapa prinsip dasar. Yang pertama itu harus mengikuti hukum dan peraturan yang relevan. Kemudian yang kedua itu harus mencoba mengikuti apa saja yang diyakini sebagai praktik yang terbaik. Mana Dewan Direksi ini menempatkan sejumlah struktur dan proses yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Tadi kan ada Dewan Direksi mempunyai dua tanggung jawab pengendalian. Nah, maksud dari yang pertama itu mereka menjaga kepentingan ekuitas investor, khususnya memastikan bahwa manajemen perusahaan untuk memaksikan nilai ekuitas saham investor pemegang saham di perusahaan. Nah, maksudnya contohnya itu seperti misalnya pada perusahaan itu kan harus memang menjaga kepentingan ekuitas para investor. Nah, dalam hal ini agar para investor agar para manajemen memaksimalkan nilai ekuitas orang yang menanamkan orang yang menanamkan saham kepada perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu mereka melindungi kepentingan stakeholder perusahaan seperti perusahaan lainnya seperti karyawan, pemasok, pelanggan, komite. Nah, contohnya itu kan bahwa penggunaan stakeholder ini banyak dikaitkan dengan kewajiban yang harus dipatuhi oleh perusahaan, baik itu secara etis maupun regulasi. Nah, mereka itu dianggap sebagai pemangku kepentingan di mana tempat perusahaan atau manajemen itu harus memproteksi demi keberlanjutan usaha perusahaan itu sendiri. Nah, stakeholder ini juga mempunyai kewajiban untuk menjaga agar perusahaan itu tetap berjalan lancar dan dikelola dengan itikat baik. Nah, tanggung jawab itu diurutkan mulai dari seperti karyawan, pemasok, pelanggan, dan lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya itu Dewan Direksi itu kan mempunyai dua prinsip dasar. Yang pertama, mereka harus mematuhi hukum dan peraturan. Nah, contohnya itu mereka itu harus patuh pada peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, mereka harus mencoba mengikuti apa yang diyakini itu sebagai praktik utama. Nah, contohnya itu misalnya kan perusahaan itu mencoba hal-hal yang baru, bahwa dengan mencoba itu merupakan yang terbaik dalam perusahaan agar kedepannya perusahaan tersebut lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari Harahap akan menjelaskan materi tentang komite audit yang materi sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya.
Komite audit ini adalah memberikan pengawasan independen atas proses pelaporan keuangan perusahaan, pengendalian internal, dan auditor independen, di mana komite audit ini meningkatkan kemampuan dewan untuk berfokus secara intensif dan tidak menggunakan biaya relatif mahal atau tanpa melibatkan dewan utama secara penuh pada fungsi pelaporan keuangan yang berkaitan dengan perusahaan. Biasanya, komite audit ini diharapkan untuk bisa menginformasikan, mewaspadai, dan menjadi pengawas yang efektif pada proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal perusahaan mereka. Komite audit ini umumnya menganggap tanggung jawab dewan berkaitan dengan pelaporan keuangan organisasi, tata kelola perusahaan, dan praktik kontrol. Demikian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fajan Isania ingin melanjutkan materi kelompok kami tentang komite kompensasi. Di beberapa bursa saham mewajibkan perusahaan yang sudah terdaftar untuk memiliki kompensasi bagi top eksekutif yang disetujui oleh mayoritas direksi independen. Lalu apa saja sih yang ditangani oleh komite kompensasi tersebut? Jadi komite kompensasi ini menangani masalah yang berkaitan dengan kompensasi dan manfaat yang diberikan kepada karyawan, khususnya pihak top eksekutif yang menerima kompensasi tersebut. Jadi komite kompensasi itu memiliki tanggung jawab fidusia untuk memastikan bahwa program kompensasi itu berjalan efektif, perusahaan berjalan adil dan tepat untuk menarik dan mempertahankan serta memotivasi manajer sehingga membuat tindakan mereka sesuai dengan pandangan ekonomi perusahaan terhadap praktek perusahaannya. Lalu komite kompensasi ini juga biasanya bergantung pada fungsi suatu sumber daya manusia di dalam perusahaan sebagai staf pendukung. Lalu selain itu, karena desain rencana kompensasi dapat menimbulkan masalah yang kompleks seperti yang berkaitan dengan ukuran kinerja, bentuk gaji, dan hal-hal yang berkaitan dengan struktur perusahaan, ekuitas kompensasi internal dan eksternal, lalu juga hukum dan pertimbangan pajak. Komite kompensasi ini juga sering menggunakan konsultan untuk menyediakan data yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.